Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro, Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Dari 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com bersama saya Dewi Ratih. Mitra Buana dan pendengar, live talk show kesehatan untuk edisi hari ini Selasa 25 Maret 2025 membahas tema mengenai giatkan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Dan tema ini Mitra Buana diambil atau diusung dalam rangka Hari Tuberkulosis atau TBC Sedunia tahun 2025. Nah, hadir bersama kami ya siang hari ini Dr. Imron Riyatno SPPK MKes FISR, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Dewi dan para mitra Buana. Ya Pak Dokter, untuk kesekian kalinya ya kita berjumpa di talkshow kesehatan ini ya Pak Dokter. Tentunya dengan tema yang berbeda ya Mitra Buana. Dan nanti Mitra Buana ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di 02718907999 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 08213950947. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraktif bersama kami nanti bisa bergabung melalui line telepon 02718907999 atau melalui SMS dan juga WhatsApp 08213350947. Dan talkshow kesehatan siang hari ini juga bisa Anda simak melalui live streaming Instagram @rssp_sragen dan juga channel YouTube Buana Asri TV dan juga para pemirsa di live TikTok LPPL Buana Asri Sragen. Selamat siang semuanya. Baik, siang hari ini bersama dengan Dr. Imron Riyatno, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Nah ini Pak Dokter, sesuai dengan tema yaitu dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis atau TBC Sedunia tahun 2025. Nah mungkin ini bisa dijelaskan ini TBC. Nah ini adalah salah satu penyakit yang mungkin juga menjadi salah satu penyakit yang ditakuti masyarakat ya Pak Dokter. Betul ya? Mbak Dewi. Nah ini hari TBC ini sebenarnya pada tanggal berapa Pak Dokter? Ya, jadi pada tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai hari TBC sedunia ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia memperingati hari ini. Hal ini ditandai dengan pada saat itu ilmuwan Jerman ya, dokter sekaligus ilmuwan dari Jerman itu menemukan yang namanya Robert Koch ya. Itu menemukan bakteri penyebab dari penyakit TBC ini ya. Sehingga dengan ditemukannya bakteri ini menjadi era baru penanganan penyakit ini selanjutnya. Karena dengan ditemukan penyebabnya maka selanjutnya akan bisa ditemukan obatnya dan bagaimana cara pencegahannya. Iya. Jadi hal ini sangat penting untuk mengubah sejarah dunia mengenai penyakit TBC ini. Begitu Mbak Dewi dan para mitra Buana. Oh gitu ya. Jadi ini ya Mitra Buana, Hari Tuberkulosis atau TBC Sedunia ini diperingati setiap tanggal 24 Maret. Nah ini pas banget momennya ya Pak Dokter ya. Kemarin harusnya Iya, Mbak Dewi. harusnya kemarin ini. Tidak apa-apa, telat 1 hari. Iya. Nah ini tentunya diperingatinya Hari TBC ini juga menjadi salah satu ini ya desakan terkait untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan layanan kesehatan untuk penyakit tersebut ya Pak Dokter. Betul Mbak Dewi.
Nah ini Pak Dokter, sesuai dengan tema Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2025, yaitu ya kita bisa mengakhiri TB, berkomitmen, berinvestasi, berhasil. Dari tema tersebut, Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan seperti apa gambarannya gitu. Baik Mbak Dewi dan para mitra Buana, jadi memang WHO memberikan tema seperti yang sudah disebutkan Mbak Dewi tadi ya. Kemudian Kemenkes negara kita membreakdown dari tema itu menjadi giatkan ya. Jadi gerakan gitu. Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata ya. Sama ya, ininya sama betul. Cuman ini di Indonesiakan begitu ya. Yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Di mana dengan subtema adalah kita galang komitmen dulu, kita akhiri TBC dengan komitmen. Komitmen di sini adalah bahwa hampir semua pemegang kebijakan terutama berkomitmen untuk bisa menanggulangi TBC ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan investasi. Jadi komitmen saja tidak cukup, harus disertai dengan investasi. Ya, pendanaan. Kemudian yang terakhir adalah gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan aksi nyata. Jadi setelah kita berkomitmen, dana disiapkan, aksi yang kita tunggu. Ya, jadi tiga-tiganya harus kita lakukan semua agar kita bisa menanggulangi penyakit TBC ini, terutama di Indonesia. Ya, saling berkolaborasi ya Pak ya, tiga betul, ini. Betul. Nah itu ya dari tema yang diambil dari Hari Tuberkulosis Sedunia ini ya. Untuk di Indonesia yaitu giatkan, yaitu gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Nah ini Pak Dokter mungkin bisa disampaikan seperti apa gambaran penyakit tuberkulosis atau TB di Indonesia? Oh iya, jadi ini sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama ya. Jadi saat ini Indonesia ranking 2. Ranking kedua ranking Pak? kedua dunia jumlah penyakit TB ya, setelah India ya. Setelah India. Jadi kita bisa mengalahkan hampir semua negara di dunia kecuali India ya. Iya. Dan ini masih menjadi keprihatinan kita ya, di mana pada tahun 2024 kemarin dari laporan itu sekitar 1.090.000 pasien itu ditemukan dan 135.000 diantaranya itu adalah masih usia anak ya, jadi 1 sampai 14 tahun. Ini menjadi keprihatinan kita semua karena yang kita harapkan sebagai generasi mendatang itu ternyata juga pada saat usia sekarang sudah banyak yang juga menderita TBC ya. Juga termasuk di Jawa Tengah khususnya di Sragen ini. Sragen juga masih mempunyai angka yang cukup tinggi untuk penderita TBC yang sekarang ini ya. Jadi di Sragen pada tahun 2024 kemarin kita temukan 1.684 pasien yang TB sensitif obat ya. Kemudian sebanyak 588 yang TBC anak. Kemudian sebanyak 18 pasien TB yang disertai dengan HIV. Ya, gitu. Jadi ada kolaborasi TB dan HIV. Kemudian TB-RO, TB yang resisten obat itu sebanyak 8 pasien ya. Ini untuk ukuran di Jawa Tengah relatif tinggi ya. Jadi Kabupaten Sragen masih menjadi penyumbang angka TB yang relatif tinggi di Jawa Tengah. Dan ini harus kita hadapi bersama ya. Iya. Begitu Mbak Dewi dan ternyata masih cukup tinggi juga ya, apalagi Indonesia ini Mitra Buana seperti yang disampaikan Pak Dokter bahwa Indonesia ini menempati peringkat kedua terbanyak di dunia ya. Setelah India. Wow. Ini ya Pak Dokter, tentunya banyak usaha ataupun upaya yang dilakukan ya Pak Dokter ya untuk menurunkan, jangan sampai ke peringkat 2 lagi gitu. Betul. Jadi ada beberapa upaya Mbak Dewi yang sudah kita kerjakan dan akan semakin kita tingkatkan ya. Yang pertama adalah deteksi dini. Deteksi dini. Jadi pasien yang tersangka TBC harus segera kita pastikan apa dia TBC betul atau tidak. Kalau sudah betul memang TBC harus segera diobati dan pengobatannya harus berhasil ya. Berhasil ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan bagi pasien yang masyarakat yang sehat ya,
tidak berat TBC, jangan sampai tertular TBC ya. Itu intinya 3 itu ya. Jadi 3 itu harus kita kerjakan untuk bisa menurunkan angka penyakit TBC di Indonesia. Mungkin seperti itu, Mbak Dewi. Nah ini Pak Dokter, untuk mengenali penyakit TBC ini bagaimana caranya, dan penyakit TBC ini bisa dikenali dari gejala yang muncul tuh seperti apa? Baik Mbak Dewi dan para mitra Buana, jadi sebetulnya gejala TBC ini gampang sekali ya dikenali ya. Gitu. Jadi kita sebagai orang awam pun bisa mengenali dan seharusnya bisa ya, seharusnya memang bisa. Yang pertama adalah batuk. Batuknya ini lama ya, jadi batuk yang diobati kok tidak sembuh-sembuh selama minimal 2 minggu lah, itu kita sudah harus curiga ke arah TBC. Kemudian batuknya itu keluar dahak, jadi setiap batuk itu ada dahak yang dikeluarkan. Oh gitu, iya. Kemudian yang selanjutnya adalah batuk darah ya, jadi batuk yang disertai dengan keluarnya darah. Kemudian nyeri di dada ya, jadi ada beberapa sensasi nyeri di dada. Kemudian demam, ada beberapa pasien demam yang berhari-hari, diobati nggak pernah sembuh, turun sebentar demam lagi, ya itu juga harus diwaspadai penyakit TBC. Kemudian terutama pada anak-anak nafsu makan itu menurun, kemudian otomatis berat badan juga akan menurun. Ya. Jadi tapi semua gejala ini tidak harus muncul semua ya. Salah satu dari gejala tadi muncul, kita harus sudah waspadai apakah ini TBC. Mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa gejala mitra Buana yang bisa dikenali ya. Ini apakah termasuk TBC atau tidak? Nah ini seperti batuk lama, lebih dari 2 minggu ya Pak ya, nggak sembuh-sembuh. Nah itu harus diperhatikan, harus diwaspadai. Kemudian juga batuk yang berdahak, batuk yang mengeluarkan darah itu juga harus diwaspadai. Nyeri dada yang sangat sekali ya, sangat sakit gitu ya Pak Dokter? Tidak harus, nyeri dada kadang tidak, sensasinya tidak nyeri yang sekali, tidak ya. Gitu. Jadi nyeri dada itu sudah cukup ya, tergantung dari derajat keparahan penyakitnya, kerusakan di parunya ya. Nafsu makan menurun itu juga salah satu hal yang harus diwaspadai ya dari penyakit TBC ini. Ya, mitra Buana dan pendengar ya, juga untuk Anda pemirsa channel YouTube Buana Asri TV dan yang saat ini sedang menyimak melalui Instagram, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk sedikit bertanya mengenai TBC ya, mungkin hari ini bisa Anda pertanyakan ya, ditanyakan langsung kepada Pak Dr. Imron ini ya. Kami tunggu di line telepon 0271890799 atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947 atau bisa juga Anda tautkan pertanyaan Anda di akun Instagram @RSSP Sragen. Dan mitra Buana, pembahasan kita semakin menarik yang mengenai TBC yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. TBC ini di Indonesia ini menempati peringkat kedua, dan untuk gambaran penyakit di Kabupaten Sragen yang untuk TBC ini memang masih cukup tinggi, di mana pada tahun 2024 terdiagnosis penyakit TBC SO sebanyak 1.684, kemudian TBC anak ini ada 588, TB yang disertai dengan HIV ini ada 18, kemudian ada TB resisten atau TBRO ini ada sebanyak 8. Baik, masih seputar penyakit TBC dalam rangka Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2025 dengan tema Giatkan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami di Live Talkshow Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen.
Baik Mitra Buana dan pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen pada edisi hari ini Selasa 25 Maret 2025 dengan tema Giatkan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata bersama dengan Dr. Imron Riyatno, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Dan kami masih menunggu atensi Anda melalui line telepon di 0271 890 799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Dan Anda juga bisa menyimak acara ini Mitra Buana melalui live Instagram di @rssp Sragen dan juga melalui channel YouTube Buana Asri TV. Dan kami sapa juga bagi Anda yang saat ini menyimak melalui live TikTok LPPL Buana Asri Sragen. Selamat siang semuanya. Baik, seputar tuberkulosis atau TBC tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter ya, di mana memang untuk Live Talk Show Kesehatan siang hari ini bertepatan sekali Mitra Buana dengan Hari Tuberkulosis atau Hari TBC Sedunia tahun 2025 yang diperingati setiap tanggal 24 Maret kemarin ya. Dan ini dengan tema Giatkan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Dokter mengenai gambaran penyakit TB di Indonesia dan juga di Kabupaten Sragen ya, memang masih cukup tinggi juga untuk penyakit TB di Kabupaten Sragen. Dan tadi juga sudah disampaikan juga mengenai beberapa gejala yang muncul pada penderita TB. Nah ini Pak Dokter, ada pertanyaan yang masuk ya siang hari ini. Nah ini, selamat siang Pak Dokter, saya mau bertanya. Nah ini saya sering mendengar tentang flek paru dan TBC, tapi saya bingung apa sebenarnya perbedaan antara keduanya. Apakah berbeda atau sama? Dari Risma di Karangmalang gitu. Baik, dengan Mbak Risma di Karangmalang ya. Iya. Jadi Mbak Risma dan para mitra Buana, jadi flek paru dengan TBC itu sama sebetulnya ya, hanya itu memang istilah yang banyak dipakai masyarakat adalah flek paru ya. Iya. Mungkin itu merujuk zaman dulu itu kan kalau penyakit paru itu kan di ronsen ya. Iya. Nah, kemudian di ronsen itu Mbak Dewi, itu biasanya hasilnya itu tidak mulus ya, kalau ada mungkin ada flek, ada gambaran yang berbeda dari yang mulus itu ya, mungkin terus itu akhirnya dijadikan nama flek paru ya. Seperti kalau di wajah, yang wajah harus mulus, kemudian ada noda, itu kan namanya flek juga. Di gambaran foto ronsen pasien TBC juga seperti itu. Jadi ada beberapa penamaan ya, banyak. Ada flek paru, TBC paru, TB paru, tuberkulosis. Malah kalau dulu ada yang menyebutnya paru-paru basah, itu mungkin juga merujuk misalnya dengan penyakit TBC ini. Jadi pertanyaan Mbak Risma tadi, flek paru itu sama dengan TBC ya, jadi mungkin begitu. Iya, itu Mbak Risma sudah dijawab sama Pak Dokter. Ini memang ada kesamaan ya, memang sama. Gitu ya, flek paru dengan TBC. Nah ini Pak Dokter, untuk pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis penyakit tuberkulosis? Baik Mbak Dewi dan para mitra Buana ya, jadi setelah diagnosis seperti yang sudah gejala seperti yang sudah kami sebutkan tadi ya. Jadi kalau pasien mempunyai gejala salah satu atau lebih dari beberapa gejala tadi ada, kemudian kita anjurkan pasien untuk melakukan beberapa pemeriksaan ya. Iya. Yang pertama adalah pemeriksaan dahak ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang punya gejala ini dianjurkan untuk berdahak ya. Berdahak, kemudian ditampung dalam tempat khusus ya, tempat khusus yang tempat itu harus bisa tertutup rapat ya. Jadi setelah berdahak dengan jumlah yang cukup, nanti akan dibimbing oleh tenaga kesehatan. Iya. Kemudian ditutup rapat, kemudian diperiksa di laboratorium. Dicek apakah ada kuman TBC. Nah, kemudian yang kedua selain cek dahak adalah dilakukan foto ronsen dada. Jadi dada itu difoto.
nanti akan kelihatan apakah ada flek tadi atau tidak ya, gitu, seperti yang kami sampaikan tadi. Intinya adalah ada beberapa kerusakan yang bisa dilihat pada saat kita melakukan fototorak pada pasien TBC ya. Jadi ada beberapa kerusakannya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan darah ya. Karena kuman ini apabila terinfeksi di dalam tubuh kita itu akan mengganggu beberapa fungsi dari darah ya. Dan ini akan bisa kita lihat dari pemeriksaan laboratorium ya. Jadi ada beberapa parameter yang mengindikasikan apakah pasien ini terjangkit oleh penyakit TBC atau tidak. Jadi paling tidak ada 3 itu ya. Pemeriksaan dahak, pemeriksaan fototorak, dan pemeriksaan darah ya. Gitu. Ketiganya tidak selalu kita lakukan semua Mbak Dewi ya. Kalau pemeriksaan pertama, pemeriksaan darah sudah memberi indikasi ke kita cukup kuat ya sudah, berarti itu saja. Berarti kalau yang belum lainnya tambah tidak ronsen. perlu gitu. Iya, jadi tidak selalu 3-tiganya kita periksa. Dan semua pemeriksaan ini tidak menyakitkan ya. Jadi yang paling hanya yang mengambil darah itu pun dengan jarum kecil kan ya. Nah, jadi tidak seberapa menyakitkan ya. Iya. Mungkin seperti itu Mbak Dewi dan para mitra Buana. Iya, jadi ada beberapa pemeriksaan yang sering dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit tuberkulosis atau TBC ya mitra Buana, yaitu dengan pemeriksaan dahak, pemeriksaan fotoronsen dada, dan juga pemeriksaan darah. Nah ini Pak Dokter ada pertanyaan yang masuk lagi, ini dari nomornya 1853. Ya. Pak Dokter, saya mau tanya, penyakit flek paru-paru itu penyebabnya apa? Anak saya tiba-tiba bisa kena penyakit padahal ayahnya bukan perokok. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter. Tidak disebut namanya ya? Iya, tidak disebut namanya. Baik, jadi penyebab TBC ini atau flek paru ini adalah kuman ya, namanya Mycobacterium tuberculosis ya. Bisa masuk ke tubuh seseorang karena ditularkan melalui percik dahak ya, jadi lewat pernafasan ya. Jadi lewat pernafasan. Sebenarnya bukan perokoknya yang menyebabkan dia tertular ya. Jadi kalau itu bayi ya biasanya tertular dari orang lain ya, orang lain yang memang mempunyai penyakit TBC ini ya, karena dia mampu memercikkan dahak yang mengandung kuman tadi. Jadi setelah kuman dipercikkan ke udara luar begitu ya Mbak Dewi ya, kemudian terhirup oleh orang sehat, dalam arti ini mungkin putra ibu ya, jadi bayi ya, akhirnya dia tertular oleh penyakit TBC ya. Jadi satu-satunya penularan TBC baru lewat ini ya, dari lewat saluran nafas ya, dari lewat saluran nafas. Iya. Mungkin seperti itu ya. Berarti saat batuk itu bisa ya Pak ya? Bisa ya. Percikannya itu. Bisa memercikkan dahak, kemudian dihirup ya, dihirup oleh pasien yang sehat, masyarakat yang sehat, dan dia akan bisa tertular ya. Gitu. Jadi itu ya untuk yang tadi bertanya, sebenarnya ayahnya bukan perokok tapi kenapa tiba-tiba anaknya bisa kena TBC. Nah itu mungkin tertular dari orang lain itu ya Pak Dokter ya. Karena memang untuk penularannya ini melalui percikan dahak penderita TB saat batuk seperti itu ya mitra Buana. Karena ini merupakan kuman yang masuk dalam tubuh dan kemudian berkembang biak ya Bapak ya. Betul, berkembang biak di paru ya terutama ya. Dan ini Mbak Dewi yang harus menjadi perhatian kita ya. Jadi beda dengan penyakit penularan yang lain, kalau TBC ini saat masuk ke dalam tubuh orang sehat, saat kuman masuk ke dalam tubuh orang sehat, itu tidak serta-merta hitungan hari terus jadi tertular, tidak ya. Perlu waktu yang lebih lama, bisa bulanan bahkan tahunan ya. Ini yang agak menyulitkan kita. Kalau kita ingin mencari sebetulnya sumber penularan ini dari mana, ya. Kalau hari ini tertular besok sakit itu lebih gampang ya, karena kemarin ketemu siapa saja gitu kan. Kalau ini agak sulit karena perlu waktu yang relatif lama untuk menjadi penyakit ya. Mungkin seperti itu Mbak Dewi. Gitu. Berarti ini untuk penularannya tidak langsung ya Pak ya? Penularan langsung, tapi manifest jadi penyakit itu perlu waktu ya, namanya masa inkubasi ya. Nah, itu perlu waktu agak lama, relatif lama, bisa bulanan, bisa tahunan. Cukup lama juga. Betul, ya. Iya, masih kami tunggu ya atensi Anda Mitra Buana untuk bergabung ya di 02718907999 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Nah ini Pak Dokter, kalau tadi sudah ya bagaimana cara penularan penyakit TBC ini ya.
Nah ini untuk tata laksananya seperti apa pengobatan TBC ini Pak Dokter? Betul, jadi begini Mbak Dewi dan para mitra Buana ya, jadi seperti penyakit menular biasa ya, jadi TBC juga harus diobati untuk membunuh kuman yang ada di dalam tubuh kita. Tapi memang kan ada perbedaan dengan penyakit-penyakit infeksi yang lainnya. Pada TBC ini obat yang diberikan itu relatif banyak jumlahnya ya, minimal ada 4 obat di awal, di fase awal pengobatan. 4 obat harus kita minum setiap hari. Dan rentang waktunya panjang ya, minimal 6 bulan. Ini yang agak berbeda dengan penyakit infeksi yang lain. Kenapa seperti ini? Karena kumannya juga punya perangai, punya sifat yang harus diobati seperti itu. Ya. Kalau hanya sebentar, pasti nanti tidak akan sembuh ya. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara yang punya penyakit TBC ya, mohon diberikan pengertian ke pasien bahwa memang pengobatannya ini lama ya, pengobatannya lama dan jumlah obat yang diminum relatif banyak ya. Jadi ada beberapa pasien kita itu merasa bosan untuk meminum obat dan terpaksa menghentikannya. Itu kalau bisa jangan sampai terjadi ya, karena ini nanti akan pengobatan kita terancam gagal. Berarti kalau dihentikan itu memang belum sembuh dan berhenti karena memang sudah mungkin bosan karena setiap hari harus mengkonsumsi seperti itu, bisa kambuh lagi ya Pak Dokter? Bisa kambuh lagi, atau mungkin tidak sembuh ya, tidak sembuh atau sudah sembuh kambuh. Nah itu biasanya terjadi kalau pengobatan kita belum cukup waktu seperti yang ditentukan. Seperti itu. Nah ini tapi tuberkulosis ini bisa disembuhkan ya Pak Dokter secara tuntas gitu? Bisa, jadi dengan pengobatan yang teratur maka diharapkan tingkat kesembuhannya relatif tinggi ya. Jadi persentase kesembuhannya biasanya di atas 90% pada pasien yang meminum obat dengan teratur, dengan regimen yang cukup ya. Mungkin seperti itu Mbak Dewi. Nah itu Mitra Buana, untuk penyakit tuberkulosis atau TBC ini bisa disembuhkan secara tuntas ya, asalkan ini memang mematuhi tertib ya untuk minum obatnya, karena memang obatnya tidak hanya satu, tapi banyak ya Pak Dokter ya. Dan begini Mbak Dewi dan para Mitra Buana ya, jadi sebetulnya obat saja kan tidak cukup ya, jadi obat itu hanya salah satu faktor untuk bisa menyembuhkan. Faktor yang lain banyak, seperti Bapak Ibu harus pola hidup sehat ya, makan yang cukup, istirahat cukup ya, menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum alkohol yang seperti itu sangat dibutuhkan untuk pengobatan TBC ini ya, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita ya. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, pengobatannya bagus, maka persentase kesembuhan juga akan meningkat. Tapi kalau sudah perubahannya tidak teratur, kemudian daya tahannya juga turun, maka itu akan mengurangi angka kesembuhan dari penyakit TBC ini. Ya, jadi itu ya Mitra Buana, bagi Anda penderita TB ini mungkin bisa untuk selalu mengkonsumsi secara rutin ya obat yang diberikan oleh dokter sesuai dengan dosis yang dianjurkan, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kalau di tengah jalan tiba-tiba berhenti untuk pengobatannya, memang ini bisa jadi penyakit TB tidak bisa sembuh seperti itu. Nah ini kalau untuk anak-anak Pak Dokter, TBC pada anak-anak ini bagaimana cara pengobatannya? Apakah sama ini dengan orang dewasa? Relatif sama Mbak Dewi dan para Mitra Buana ya. Memang hanya beberapa ada penyesuaian obat ya, dosis dan regimen memang agak sedikit berbeda ya. Tapi ya intinya obat-obatnya hampir sama ya, hanya dosis dan cara pemberiannya yang agak berbeda. Tapi prinsip antibiotik untuk TB ini itu sama. Pengobatannya juga relatif panjang ya, hampir sama dengan pasien dewasa. Mungkin seperti itu. Hanya karena masih anak biasanya dosisnya lebih lebih rendah sedikit, dan ada beberapa obat yang tidak diberikan memang ya. Dan yang penting lagi adalah pantauannya harus lebih ketat ya, karena masih anak, karena masih masa pertumbuhan ya. Kadang beberapa organ belum bisa belum matang secara sempurna ya. Betul. Terutama di liver dan ginjal, maka ini harus kita pantau terus pengobatannya ya.
Nah itu ya untuk pengobatan bagi penderita TB pada anak-anak ini hampir sama ya pengobatannya dengan orang dewasa, hanya berbeda pada pemberian resep obatnya saja. Mungkin dosisnya lebih sedikit atau lebih rendah ya dari obat yang dikonsumsi oleh penderita TB pada orang dewasa. Nah ini Pak Dokter, bagaimana cara pencegahan penyakit TBC? Baik, jadi yang paling penting bagi kita adalah mencegah jangan sampai tertular ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan seperti itu ya. Dan pencegahannya itu sebetulnya gampang ya Mbak Dewi ya. Jadi dan ini sudah biasanya Bapak Ibu sudah lakukan, sebenarnya secara tidak sadar sudah lakukannya. Yang pertama adalah vaksinasi ya. Waktu kecil dulu kita sudah pernah divaksinasi di lengan ya. Namanya BCG ya. BCG. Mungkin Mbak Dewi juga sudah dapat ya. Dan biasanya itu meninggalkan bekas ya, sikatrik yang relatif luas ya BCG. Itu sampai saat ini masih menjadi andalan kita untuk mencegah penyakit TBC ini menjadi berat ya. Jadi BCG ini berfungsi walaupun kita nanti mungkin terkena TBC, tapi kalau terkena tidak akan berkembang menjadi TBC yang berat. Itu fungsinya. Kemudian yang kedua pencegahan adalah ya secara umum perilaku hidup bersih dan sehat ya. PHBS itu. PHBS ya. Jadi pola makan yang teratur, pola istirahat yang teratur, cukup olahraga ya. Tidak mempunyai kebiasaan buruk ya seperti merokok, minum alkohol itu dihindari ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga lingkungan sekitar kita itu agar kuman TBC itu tidak kerasan ya. Jadi rumah kita itu harus cukup ventilasi dan cukup apa Mbak Dewi? Sinar matahari masuk sinar ya. Matahari, iya. Jadi desain rumah sebaiknya seperti itu ya. Sirkulasi udara itu sangat penting ya. Jadi kalau ada kuman di dalam tubuh kita, karena sirkulasinya bagus dia akan cepat hilang ya. Termasuk sinar matahari ya. Karena kuman TBC ini akan sangat peka dan gampang terbunuh dengan sinar matahari. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Dan yang lebih penting adalah apabila ada yang tergejala TBC, terutama batuk-batuk ya di lingkungan kita ya, kita anjurkan segera periksa ya, diketahui, diobati sehingga nantinya bukan menjadi sumber penularan. Mungkin itu ya upaya kita untuk mencegah penyakit TBC ini meluas di masyarakat. Nah ini Pak Dokter, bagi ibu hamil, nah ini TBC kan kadang juga bisa menyerang ibu hamil. Betul, nah ini penanganannya seperti apa Pak Dokter? Jadi pada ibu hamil sama obatnya ya, regimen pilihan obatnya sama karena obat ini sangat aman untuk ibu hamil ya. Jadi untuk ibu hamil, untuk anak, untuk menyusui ini aman ya. Jadi obat yang bisa kita berikan itu boleh diberikan pada ibu hamil ya, ibu hamil. Jadi tidak berbahaya bagi janinnya gitu Pak Dokter? Tidak berbahaya, tapi sebaiknya memang di dalam pantauan ya tenaga kesehatan ya. Karena memang ada beberapa obat TBC, tapi yang jarang kita pakai ini, bukan seperti yang kita pakai di sini ya. Itu memang dianjurkan untuk tidak diberikan untuk ibu hamil, itu ada ya. Tapi dari 4 obat yang kita sebutkan tadi itu, rifampicin, isoniazid, pirasinamid, etambutol, dari 4 obat ini aman untuk ibu hamil. Gitu. Mungkin seperti itu Mbak Dewi. Jadi ini ya Mitra Buana bagi ibu hamil yang mungkin hamil tapi didiagnosis ada TBC. Nah ini untuk pengobatannya ataupun penanganannya hampir sama seperti itu ya. Obat yang diberikannya pun juga sama. Dan ini Mbak Dewi, jadi ada beberapa pendapat di masyarakat ya. Kalau hamil tidak usah diobati dulu, itu sebenarnya malah merugikan ya, karena nanti kita takutkan kalau dia melahirkan ya kan, sementara ibunya masih potensi penularannya tinggi, akan menularkan ke putranya, ke bayinya. Nah, alangkah baiknya kalau pada saat dia hamil sudah diobati duluan, sehingga pada saat dia melahirkan itu kan kontaknya sangat erat Mbak Dewi. Orangnya harus menyusui ya, kadang mencium putranya gitu kan. Nah itu kalau tidak segera diobati itu akan menjadi sumber penularan bagi putranya. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya, jadi itu hanyalah mitos ya Pak ya. Iya, jadi kalau orang kami hamil tidak boleh minum obat atau mengkonsumsi obat lain gitu. Nah ini Pak Dokter ya, karena juga keterbatasan waktu, mungkin sebagai closing statement ya pada Live Talk Show Kesehatan untuk edisi hari ini Pak Dokter. Apa dari materi yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi, apa kesimpulannya gitu?
Mbak Dewi dan para mitra Buana. Jadi negara kita saat ini masih tinggi sekali ya angka penyakit TBC-nya. Kita masih nomor 2 dunia ya. Jadi memang diperlukan peran aktif semua pihak ya untuk bisa menanggulangi penyakit ini ya. Harapan kita tahun 2030 ya kita sudah eliminasi TBC ya. Dan semoga ini bisa terwujud. Salah satunya dengan peran aktif dari semua lapisan masyarakatnya. Jadi mulai dari para pemegang kebijakan sudah harus berkomitmen, kemudian para tenaga kesehatan ya seperti kami ini juga harus meningkatkan kinerjanya, juga Bapak Ibu masyarakat secara umum bisa membantu kami untuk bisa mendeteksi, mencegah dan melakukan tindakan apa-apa yang mungkin bisa diperlukan untuk mengurangi penyakit TBC ini. Mungkin seperti itu Mbak Dewi. Iya, terima kasih Pak Dr. Imron ya untuk closing statementnya siang hari ini. Jadi Mitra Buana, seperti yang sudah digaungkan oleh pemerintah ya, di mana di tahun 2030 nanti Indonesia ya terbebas dari TBC atau menuju ke eliminasi TBC, karena memang kita prihatin Indonesia masih dalam peringkat kedua atau ranking kedua dunia setelah India untuk kasus TBC. Nah, semoga saja dengan segala upaya, dengan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini, di tahun 2030 nanti ya bisa terbebas dari TBC. Nah, itu yang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter ya. Dan ini tentunya berkolaborasi ya pada semua pihak ya, dari semua elemen ini harus berkolaborasi untuk menanggulangi TBC. Dan juga Kabupaten Sragen ini juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa di Sragen untuk kasus TBC juga masih cukup tinggi seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan hal-hal tadi ya, dengan cara vaksinasi BCG, kemudian perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS, menjaga lingkungan sekitar, ini harus kita lakukan ya Mitra Buana untuk menghindari ataupun untuk mencegah adanya penyakit TBC atau tuberkulosis. Dan seperti ini ya, tema yang sudah digaungkan juga bahwa giatkan, yaitu Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata, di mana untuk peringatan Hari Tuberkulosis ini ya penting untuk diperingati sebagai salah satu cara untuk mengakhiri TB di tingkat lokal, nasional dan juga internasional. Mudah-mudahan informasi ataupun materi yang sudah disampaikan Pak Dr. Imron tadi sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semuanya, untuk tetap menjaga kesehatan kita terbebas dari TBC. Terima kasih Pak Dr. Imron untuk kehadirannya. Dan semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Dan akhirnya saya Dewi Ratih pamit undur diri dari Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen mengenai tema giatkan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Dan bagi Anda masyarakat Sragen, juga pendengar Radio Buana Asri Sragen, bila ada yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, silakan berkunjung ke RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Demikian Live Talk Show Kesehatan edisi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Live Talk Show Kesehatan edisi selanjutnya. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.